Setiap kali bencana melanda, kita menyaksikan sebuah ritual yang seolah sudah jadi skenario tetap. Aparat dan pejabat tiba-tiba memenuhi layar kaca kita. Mereka memberikan update, berkomentar, dan sibuk memastikan citra negara tetap terlihat terkendali. Kamera merekam, mikrofon menyala, dan publik disuguhi sebuah pertunjukan megah yang seolah-olah mengatakan, semuanya beres, semua sesuai rencana. Tapi, mari kita jujur. Apa yang sebenarnya terjadi di lapangan? Apakah sama dengan yang kita lihat di televisi? Seringkali tidak. Di balik sorotan kamera, korban masih terjebak di reruntuhan. Rumah mereka masih terendam banjir, akses jalan terputus, dan yang paling menyakitkan, bantuan yang sangat mereka butuhkan datang terlambat, atau bahkan tidak sampai sama sekali. Ironisnya, rakyat yang seharusnya menjadi prioritas utama justru harus berjuang sendirian. Mereka mengorganisir evakuasi mandiri, menggalang dana, dan menyalurkan bantuan darurat dari pintu ke pintu. Solidaritas warga sipil menjadi tulang punggung, menopang sistem yang seharusnya melindungi mereka. Fenomena ini bukan sekadar kelalaian. Ini adalah manifestasi dari apa yang bisa kita sebut sebagai psikologi gelap birokrasi. Sistem penanggulangan bencana, yang seharusnya menjadi jaring pengaman bagi setiap nyawa, seringkali lebih sibuk memikirkan bagaimana sebuah peristiwa terlihat di mata publik, bukan bagaimana cara mengatasinya secara efektif. Media massa menjadi panggung utama, sementara para korban, dengan segala penderitaannya, hanya menjadi latar belakang yang menyedihkan. Foto-foto heroik, liputan langsung yang dramatis, dan konferensi pers yang penuh retorika, seolah menjadi pengganti tindakan nyata di lapangan. Sindiran paling tajam dari semua ini adalah sebuah kenyataan pahit. Nyawa manusia seolah menjadi nomor 2. Setelah citra dan exposure media, aparat sibuk memastikan kamera selalu menyala, pejabat sibuk memastikan penampilan mereka di depan publik tetap rapi dan meyakinkan. Sementara itu, di tengah kekacauan, rakyat menanggung risiko yang seharusnya menjadi tanggung jawab penuh institusi negara. Solidaritas masyarakat yang luar biasa memang seringkali berhasil menutupi kegagalan sistem. Namun, itu tidak mengubah fakta bahwa tragedi tetap terjadi dan penderitaan terus berlanjut. Bahkan lebih ironis lagi, laporan resmi yang dirilis seringkali disusun sedemikian rupa hanya untuk menenangkan publik, meskipun kenyataan di lapangan jauh lebih buruk. Statistik yang dipoles, video yang diedit dengan cermat, dan narasi yang menenangkan berubah menjadi alat propaganda modern. Semua itu diciptakan untuk menutupi kekosongan tindakan nyata dan kegagalan yang sistemik. Media, yang seharusnya berfungsi sebagai anjing penjaga kekuasaan dan suara bagi mereka yang tak terdengar, justru tanpa sadar bisa ikut memperkuat ilusi kesiapsiagaan ini. Mereka terjebak dalam siklus berita cepat saji, mengejar rating, dan melupakan fungsi kontrol sosialnya. Psikologi gelap ini menegaskan satu hal yang sangat mengkhawatirkan. Ketika perhatian sistem bencana lebih tertuju pada media daripada pada nyawa manusia, maka tragedi kemanusiaan berubah menjadi sekadar tontonan. Keberhasilan sebuah operasi penanggulangan bencana kemudian diukur bukan dari berapa banyak nyawa yang berhasil diselamatkan, tetapi dari seberapa banyak tayangan yang didapat di televisi atau seberapa viral kontennya di media sosial. Sistem ini hadir dengan gemilang di layar kaca, tetapi absen di tengah realita penderitaan para korban. Di akhir cerita, siapa yang paling dirugikan? Tentu saja para korban. Mereka tetap menderita, kehilangan harta benda, bahkan orang yang mereka cintai. Warga biasa tetap bekerja keras, bahu-membahu mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh sistem. Kamera terus merekam, menciptakan drama baru untuk hari esok. Dan sistem penanggulangan bencana kita, sayangnya, tetap sibuk dengan citranya sendiri, seolah-olah keselamatan publik bisa digantikan oleh popularitas dan exposure di media. Pertanyaannya sekarang, sampai kapan kita akan membiarkan ritual ini terus berlanjut? Sudah saatnya kita menuntut perubahan, menuntut akuntabilitas, dan memastikan bahwa setiap nyawa benar-benar menjadi prioritas utama, bukan sekadar pelengkap dalam sebuah drama televisi. Terima kasih sudah menonton. Jika kamu setuju bahwa prioritas utama saat bencana adalah nyawa, bukan citra, bagikan video ini agar semakin banyak orang yang sadar. Jangan lupa subscribe untuk konten-konten kritis lainnya. Sampai jumpa.